Oke Kap, ini Kap Hanikap di channel John Wadikap Wadidau. Kembali lagi di Rekan Tragedi, dimana Rekan Tragedi kali ini bakal nyeritain kalian tentang cerita-cerita horor dan mistis di Thailand. Aku ambil cerita dari Konken University terlebih dahulu untuk episode pertama ini, dimana aku itu juga pernah kuliah di Konken University pada tahun 2017 sampai 2019. Dan sampai sekarang pun aku juga sering main di Konken University untuk beberapa waktu untuk mengunjungi teman-temanku yang ada di sana, guys. Nah, pada saat kuliah waktu itu, aku itu belum pernah tahu cerita mistis ini secara jelas, guys. Dan aku baru aja riset ceritanya dan bener-bener menurutku itu sangat menakutkan. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ajak kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari John Wadikap. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Nah, kita tahu kan kalau semua kampus itu pasti punya cerita, baik itu cerita mistis, horor, histori yang diturunkan turun-temurun dari zaman-zaman dahulu, guys. Gak cuma di Indonesia aja, di Thailand pun juga seperti itu, guys. Jadi aku mau menyampaikan kalau cerita yang aku akan sampaikan ini itu adalah cerita yang ada sejak zaman dahulu yang diturun-temurunkan kepada generasi sekarang, guys. Jadi ceritanya bisa jadi itu adalah cerita yang sudah ditambahin atau dibumbuin sehingga menjadi lebih menyeramkan dari cerita aslinya. Karena aku juga punya teman-teman yang ada di Konken University, baik alumni atau yang sedang belajar atau mungkin yang bakal ke Konken University. Video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, tapi aku hanya menceritakan kejadian yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, guys. Jadi kalau kalian takut, kalian boleh skip videonya, tapi kalau penasaran, tonton juga sampai habis ya. Oke, kita mulai dari perkenalan Konken University terlebih dahulu. Jadi Konken University ini merupakan kampus terbesar dan tertua di daerah timur laut Thailand, di mana kampus ini sudah berdiri sejak 50 tahun lebih, guys. Nah, lumayan tua kan usianya. Nah, kalau usia dari sebuah bangunan atau sebuah kampus itu makin tua, itu biasanya makin banyak cerita-cerita mistis yang udah ada sejak dulu. Apalagi Konken University ini, itu kampusnya itu besar banget, guys. Dia memiliki luas sekitar 90 hektar. Ya, kalau dihitung itu mungkin seperti satu kelurahan ya di Indonesia. Jadi satu kelurahan itu full untuk belajar, untuk kampus semua. Nah, awal-awal saat universitas ini dibangun, itu semuanya itu adalah hutan, guys. Itu nggak seperti sekarang yang udah banyak bangunan dan ramai. Zaman dahulu itu masih banyak pohon, masih banyak tempat-tempat yang belum dibangun, sehingga waktu malam itu benar-benar serem, guys. Aku punya 4 cerita mistis yang menurutku itu paling serem dari antara semua cerita mistis yang ada di Konken University. Kita masuk ke cerita yang pertama, yaitu mitos tentang jembatan putih atau White Bridge. Nah, jadi jembatan putih ini itu terletak di tengah-tengah kampus, guys. Di samping-sampingnya itu ada hutan dan juga ada danau untuk tempat area jogging. Jembatan putih ini juga terletak dekat dengan Nursing Dormitory dan Faculty of Art, dimana aku itu selama 2 tahun itu tinggal di Nursing Dormitory. Jadi otomatis tempat tinggalku ini deket banget sama lokasi White Bridge ini, guys. Jadi sebelum jembatan KKU ini dibangun dan juga KKU ini didirikan, di sana itu merupakan tempat kediaman para komunis, guys. Kan kita tahu juga di lokasi itu kan banyak pepohonan yang rindang sehingga bisa cocok banget untuk tempat persembunyian para komunis dari tentara yang mengejar para komunis. Karena banyaknya komunis yang mati dalam peperangan itu dan nggak ada tempat yang cukup untuk memakamkan mereka, akhirnya para komunis ini dikuburkan di area itu, guys. Yang mana tempat pemakaman massal itu tadi itu dibangun oleh Konken University, sebuah jalan yang diberi nama Jembatan Putih atau White Bridge, guys. Nah, mitosnya setelah jembatan itu dibangun, itu banyak banget kecelakaan terjadi, guys, dan juga memakan korban jiwa. Sehingga akhirnya banyak banget fantah merah yang merupakan simbol darah ya, itu ditaruh berjejer-jejer banyak banget, gak seperti biasanya, itu di pinggir sisi-sisi jembatan putih tersebut, guys. Nah, konon katanya fanta merah ini ditaruh di sana supaya para penunggu yang ada di sana itu tidak mengganggu kehidupan manusia yang ada di jalan tersebut, guys. Aku itu sebenarnya dari dulu itu kayak penasaran kenapa sih kok banyak fanta merah di sini. Dan ternyata itu alasannya, guys. Nah,
Ada cerita yang paling populer yang sering jadi mitos di Jembatan Putih ini. Jadi ada sepasang cowok cewek, ya pacaran lah ya, melintasi jembatan itu malam-malam guys. Nah ceritanya cowok ini juga mengendarai sepeda motor ini cukup kencang guys, sambil nunduk seperti kayak balapan gitu ya. Nah tanpa disadari tiba-tiba itu ada kawat yang jatuh melintang di area jembatan itu guys, dimana motor ini kan melaju dengan kencang dan akhirnya merobek leher dari wanita yang duduk di belakang sepeda motor itu guys, sampai kepalanya patah. Nah cowok ini masih belum sadar kalau ceweknya itu lehernya sudah patah guys, dan tetap melaju kencang sampai ke SPBU yang ada di Konken University. Nah saat berhenti, cowoknya ini melihat ke belakang. Tiba-tiba cowoknya ini kaget kalau cewek ini sudah gak punya kepala guys. Merinding. Di belakangnya itu cuma ada badannya doang, tapi nggak ada kepala dengan berlumuran darah gitu guys. Jadi memang mitosnya itu jangan lewat jembatan itu di atas tengah malam guys, karena banyak banget gangguan yang terjadi kalau lewat di jembatan itu tengah malam. Seperti beberapa contoh kejadian itu ada yang mobilnya tiba-tiba mesinnya mati, lalu juga ada radio yang tiba-tiba mati dan saat dihidupkan lagi itu ada suara dengungan yang sangat keras guys. Nah, menurut pengalamanku sendiri, aku itu sering banget guys pulang di sana itu lebih dari tengah malam guys. Karena tempat tinggal aku kan ada di sana ya. Jadi aku pulang dari perpus malam-malam dan harus lewat sana karena jalan itu paling dekat dengan asrama aku guys. Dan memang keadaannya itu sangat gelap, sepi, nggak ada yang melintas di sana. Dan juga lampunya itu juga redup orange gitu kan. Selama aku lewat sana sih sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Memang begitu lewat sana, setiap lewat sana itu perasaanku itu kayak nggak enak dan tetap kayak ada rasa takut gitu loh. Dan cepet-cepet ngegas supaya cepet sampai. Karena kita kan tahu kan, begitu lewat dari jembatan itu kita itu bisa ngelihat ujungnya guys, ujung dari jembatan itu. Dan beneran kayak lama banget melintasi jembatan itu guys, sampai kayak nggak sampai gitu ya. Dan takutnya itu kalau ada angin yang lewat itu benar-benar suaranya itu kerasa, karena itu kan pepohonan rindang yang mana sebelahnya itu kan juga sungai gitu guys. Jadi benar-benar kayak serem banget guys kalau misalnya kalian lewat di sana tengah malam guys. Dan misalnya aku ingat-ingat lagi setelah aku tahu cerita ini terus lewat sana, kayaknya aku bakal kayak merinding dan mending muter ke jalan yang lain deh. Jadi kayak gitu guys, cerita yang pertama tentang Jembatan Putih. Kita lanjut cerita yang kedua. Yang kedua ada cerita dari mahasiswa kedokteran Konken University yang saat itu berada di Rumah Sakit Srinagarin guys. Jadi Rumah Sakit Srinagarin ini adalah rumah sakit yang ada di dalam Konken University. Nah rumah sakit ini tuh juga digunakan untuk kegiatan praktek atau kegiatan lab oleh mahasiswa kedokteran atau dokter gigi atau segala yang berkaitan dengan ilmu kesehatan di Konken University itu. Jadi bisa dengan mudah dapat akses langsung untuk latihan healthcare di sana secara langsung. Jadi kejadiannya itu ada di lift dari Rumah Sakit Srinagarin ini, di mana mahasiswa KKU ini itu mau turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Nah saat di lift dia itu sedang berada dengan kakek tua yang juga pakai lift tersebut untuk turun juga guys. Nah saat turun ke lantai bawah tiba-tiba liftnya itu berhenti dan liftnya itu kebuka guys. Dari kejauhan cewek itu melihat ada seorang nenek yang sedang berjalan menuju dia, pelan-pelan jalannya, dan cewek ini melihat kalau nenek ini menggunakan gelang merah guys. Mahasiswa yang kaget ini karena ada nenek yang sedang berjalan menuju liftnya, dia cepat-cepat menekan tombol untuk menutup lift tersebut guys. Nah kenapa kok cewek ini takut? Itu karena nenek tersebut pakai gelang merah ya. Gelang merah itu ditandakan untuk orang yang sudah meninggal dan jenazahnya itu didonasikan untuk kegiatan edukasi guys, seperti kayak kadaver gitu ya. Kadaver atau kadaver ya? Ya coba correct me kalau aku salah ya ngejanya. Nah, kakek yang di sebelahnya itu tanya, Dona, kenapa kok buru-buru ditutup? Ada nenek yang mau pakai lift juga. Mahasiswi ini menjelaskan ke kakeknya dengan panik, dengan ngomong kayak gini guys. Kayak kakek nggak melihat kak kalau di tangan nenek itu pakai gelang merah, yang mana kalau orang pakai gelang merah itu artinya dia sudah meninggal. Kayak
Nah, bagian seremnya tuh bukan di situ guys. Bagian paling terserem, kakek ini tuh tiba-tiba ngomong dengan berbisik kepada mahasiswi tersebut sambil menunjukkan tangannya dengan ngomong, Apakah gelang ini yang kamu maksud? merinding banget karena itu kayak karena memang kejadiannya itu banyak banget di sana itu, karena kan memang rumah sakit ya. Jadi banyak banget kejadian-kejadian mistis yang bahkan temanku sendiri itu juga pernah menyeritain ke aku kalau di sana itu, apalagi di dekat ruang jenazah ya, itu banyak banget kegiatan atau kayak hal-hal yang menakutkan guys. BTW aku itu juga dulu itu suka pakai gelang loh, tapi gelangnya warna putih ya, untuk bukan warna merah. Cerita yang ketiga itu adalah cerita dari dormitory 9 guys. Yang mana dormitory ini ada di dalam kampus KKU. Nah, konon katanya itu ada seorang perempuan yang diperkosa hingga meninggal di area hutan tersebut guys. Sehingga banyak banget cerita mitos atau kejadian kalau misalnya ada orang yang sendirian lewat malam-malam di situ, itu ada aja kejadian seperti kayak ada sebuah cerita seorang yang mengendarai kendaraan sepeda motor ya, itu melintasi ke sana tengah malam dan keadaannya sangat sepi. Pada saat mengendarai itu tiba-tiba kendaraan ini kayak serasa berat ya, digas tapi digasnya kenceng tapi dia nggak jalan-jalan gitu, kayak ada seorang yang nahan. Nah begitu orang itu melihat ke belakang karena pengen tahu kenapa sih kok nggak jalan-jalan motornya, itu ternyata ada cewek yang bermuka pucat yang sedang memegangi kendaraannya sehingga kendaraan ini nggak berjalan guys. Iya, aku nggak tahu ya kalau ini cerita ini benar atau enggak, karena memang setauku lokasi di sana itu kalau tengah malam itu sepi dan nggak ada orang lewat. Oke, kita langsung lanjut aja ke cerita yang paling akhir guys, dimana cerita ini itu dikenal dengan nama nenek high speed. Jadi nenek kecepatan tinggi gitu kan. Namanya agak aneh ya, agak lucu, tapi ceritanya ya lumayan seram guys. Jadi di Content University itu ada sebuah SPBU yang juga merupakan satu-satunya SPBU yang ada di dalam kampus tersebut. Ceritanya itu ada seorang nenek-nenek yang biasanya itu sedang menunggu di dekat SPBU, dimana nenek-nenek itu biasanya itu kayak memberi tanda untuk supaya berhenti dan dia mau menumpang seperti itu ya. Mitosnya itu kalau misalnya ada sepeda motor yang melaju dengan pelan, tiba-tiba nenek ini mengikuti sepeda motor itu. Nah, saat sepeda motor itu tiba-tiba kayak tahu ya kalau nenek ngapain nenek ini kok ngikuti, akhirnya dia ngegas dengan lebih cepat ya. Tapi nenek ini bisa berlari mengikuti kecepatan motor tersebut guys, sehingga kayak tepat mengejar di sebelah motor tersebut guys. Bayangin guys, nenek-nenek kalau ngejar motor kalian ya, kan aneh banget ya, kok nenek-nenek bisa ngejar motor kalian kalau bukan hal-hal yang berbau mistis kan guys. Nah, tapi kalau motor kalian atau kendaraan kalian ini sudah berlari dan bertemu cahaya yang lebih terang atau area yang lebih terang, nenek-nenek ini tiba-tiba menghilang dengan sekejap guys. Dan anehnya nenek-nenek ini cuma mengejar orang yang berkendara menggunakan sepeda motor guys. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang mungkin lewat sana. Aku saranin kalau lewat sana waktu sore-sore atau waktu lagi rame aja ya. Jadi itu ya 4 cerita yang menurutku cukup seram. Sebenarnya banyak banget cerita-cerita mitos-mitos lainnya, tapi nggak aku bahas saat ini karena aku bahas yang highlight dulu. Nah ini aku disclaimer lagi ya buat teman-teman yang nonton video ini dan barangkali juga tinggal di sana. Kejadian ini itu bisa jadi bukan 100% kejadian yang sesungguhnya. Jadi pintar-pintar kalian lah untuk memfilter informasi ini. Kalau misalnya informasi ini menurut kalian benar, kalian bisa menjadikan informasi ini sebagai warning kalian supaya kalian nggak lewat tempat itu saat tengah malam guys. Nah gimana menurut kalian? Terutama buat teman-teman aku yang mungkin pernah kuliah di Content University atau yang sedang kuliah di Content University. Kalau kalian pernah merasakan kejadian atau hal-hal yang aneh di tempat-tempat yang aku tadi sebutin, kalian bisa tambahkan informasi dan pengalaman kalian di komen bawah supaya kita bisa berdiskusi dan benar-benar tahu sebenarnya kejadian atau tempat-tempat yang aku mention ini beneran kayak nyeremin atau enggak sih. Lalu buat kalian yang ingin request Raikan Tragedinya, mau bahas mitos-mitos dan misteri apa lagi atau
di kampus mana lagi, kalian juga bisa tambahin komen. Kalian request langsung aja di komen. Nanti request terbanyak aku bakal buatin langsung spesial buat kalian guys. Jangan lupa juga buat subscribe, share, like, dan komen video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelku. Oke, buat kalian yang nonton sampai akhir, aku ucapin Kopungkap, John Wadikap, wadidaw. Sampai ketemu di cerita mitos lain-lainnya.